Bayangkan sejenak, jika lembaran peta dunia kita terlihat berbeda, di mana sebuah kepulauan besar bernama Indonesia tidak pernah tercatat dalam sejarah. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap keseimbangan global, baik dari segi geografis, ekonomis, maupun sosial budaya? Dalam narasi ini, kita akan menyelami secara mendalam tentang implikasi menghilangnya Indonesia, dan mengungkap pentingnya kontribusi negara ini bagi skenario global. Kita akan melewati fakta dan analisis yang bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang peran vital yang dimainkan oleh Indonesia, baik orang-orangnya dan kebudayaannya, maupun tempat atau kepulauannya. Saya yakin ini akan merubah cara pandang kalian tentang negeri kepulauan yang kaya ini. Kita mundur jauh sekitar 74.000 tahun yang lalu, sebuah peristiwa monumental mengubah wajah bumi, yakni letusan Gunung Toba. Ini bukan hanya sekedar letusan gunung berapi, melainkan sebuah megakolosal yang memuntahkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke atmosfer. Efeknya tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar, tapi juga membentang luas hingga ke India, dengan abu vulkanik yang menyebar menutupi bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Ceritanya bukan hanya tentang suara dentuman yang bisa didengar di seluruh penjuru dunia, tetapi lebih dari itu, letusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada masa itu, manusia sedang dalam proses migrasi besar-besaran dari Afrika, sebuah perjalanan yang terhenti drastis selama lebih dari 3 dekade akibat letusan Gunung Toba. Perubahan iklim yang drastis, mengakibatkan kondisi hidup yang sulit, memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang keras, dan menghadapi kenyataan bahwa banyak di antara mereka tidak bertahan. Ini bukan hanya tentang perubahan iklim semata, melainkan tentang bagaimana satu peristiwa alam dapat memaksa sebuah spesies untuk mengubah cara hidupnya secara radikal. Lebih jauh, beberapa ilmuwan berargumen bahwa letusan Gunung Toba menyebabkan kepunahan massal di kalangan manusia, dengan populasi manusia global menurun drastis, diperkirakan hanya tersisa antara 1.000 hingga 5.000 orang. Ini adalah skenario yang dramatis, namun membawa implikasi penting, bahwa kita semua, sebagai manusia modern, mungkin berasal dari sejumlah kecil orang yang selamat dari bencana ini. Jika letusan Gunung Toba tidak terjadi, kemungkinan besar komposisi genetik dan keanekaragaman ras manusia hari ini akan jauh berbeda, mungkin bahkan melampaui warna kulit yang kita kenal saat ini. Dampak letusan tidak hanya meredefinisi struktur genetik manusia, tetapi juga menyebabkan Asia Tenggara menjadi wilayah yang tidak berpenghuni selama ribuan tahun. Letusan tersebut, dengan dampak jangka panjangnya telah mempengaruhi migrasi manusia, menunda perjalanan ke berbagai bagian dunia, dan pada akhirnya, membentuk pola pemukiman dan peradaban seperti yang kita kenali saat ini. Mengingat skala dan konsekuensi dari letusan Gunung Toba, mudah untuk memahami bahwa tidak ada peristiwa geologis lainnya yang memiliki dampak sebesar ini terhadap evolusi manusia dan distribusi populasi. Jika Indonesia tidak ada, jika tanpa letusan monumental Gunung Toba, tanpa pembentukan kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya ini, dunia kita mungkin akan sangat berbeda. Ketiadaan Indonesia tidak hanya akan mengubah peta geografis, tetapi juga menghapus salah satu bab penting dalam cerita evolusi, keanekaragaman, dan interaksi manusia dalam sejarah global. Lanjut sekitar 18.000 tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu tantangan terbesarnya, yakni zaman es. Periode ini tidak hanya merupakan ujian bagi kelangsungan hidup manusia, tapi juga mendorong evolusi budaya dan peradaban manusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan dibalik terjadinya zaman es ini cukup menarik, khususnya karena kontribusi wilayah yang kini kita kenal sebagai Nusantara. Aktivitas vulkanik dan tektonik di kawasan ini menghasilkan oviolit, sebuah zat yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida, dan dengan demikian, berkontribusi pada penurunan suhu global. Efek berantai dari penurunan suhu ini, adalah terbentuknya lapisan es dan salju yang lebih tebal dan lebih lama bertahan di atmosfer bumi, yang pada akhirnya memicu datangnya zaman es. Dampak dari zaman es ini terhadap manusia dan peradabannya sangat signifikan. Pertama, peristiwa ini memaksa manusia untuk berkumpul di daerah yang lebih hangat, yang mengarah pada perkembangan budaya dan pengetahuan bersama. Titik berkumpulnya berada di Sundaland, daratan Khatulistiwa yang dimana para ilmuwan pengagumnya mereka sebut sebagai Atlantis. Dari persebaran DNA, menurut para peneliti yang ditayangkan pada TV Korea, terbukti bahwa Nusantara atau Sundaland adalah induk peradaban dunia.
Kedua, penurunan permukaan laut sekitar 70 hingga 100 meter, membuka jembatan darat baru, memungkinkan migrasi manusia ke berbagai bagian dunia yang sebelumnya tidak dapat diakses. Misalnya, jembatan darat yang muncul menyatukan Eurasia dengan Amerika, memungkinkan migrasi ke Amerika untuk pertama kalinya dan membentuk peradaban seperti orang Indian, Aztec, dan peradaban Maya. Ketiga, kondisi hidup yang keras, memaksa manusia untuk beradaptasi dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya, mendorong inovasi dan pengembangan alat serta metode bertahan hidup yang baru. Ini menandai era baru dalam perkembangan budaya dan teknologi manusia. Tanpa aktivitas vulkanik dan tektonik yang khas dari wilayah Nusantara, mungkin tidak akan ada penyerapan karbon dioksida yang cukup untuk memicu penurunan suhu global yang signifikan. Tanpa adanya zaman es, jembatan darat yang memungkinkan migrasi manusia ke seluruh dunia, mungkin tidak pernah terbentuk. Dengan demikian, distribusi populasi manusia dan perkembangan berbagai peradaban di seluruh dunia, mungkin akan sangat berbeda. Tanpa kontribusi geologis dari Indonesia, sejarah manusia mungkin telah mengambil arah yang sangat berbeda, menunjukkan lagi betapa pentingnya kepulauan ini tidak hanya bagi sejarah regional, tetapi juga bagi narasi global manusia dan peradabannya. Selanjutnya, perkembangan peradaban manusia mengalami percepatan signifikan, sebagai hasil langsung dari kondisi ekstrim zaman es. Dihadapkan pada suhu yang jauh lebih dingin dari sebelumnya, manusia prasejarah terdorong untuk mengembangkan berbagai inovasi untuk bertahan hidup. Salah satu perkembangan paling mendasar, adalah pembuatan pakaian. Zaman es memaksa manusia untuk menciptakan pakaian dari kulit hewan untuk menjaga kehangatan tubuh, memicu perkembangan jarum jahit yang dibuat dari tulang atau tanduk hewan, yang merupakan penemuan signifikan pada waktu itu. Selain pakaian, kebutuhan untuk bertahan hidup dalam kondisi dingin, memacu inovasi dalam pembuatan alat. Alat serpih batu yang lebih efisien dan efektif diciptakan, untuk membantu dalam berburu dan mengolah makanan. Manusia juga memperbaiki teknik pembuatan api, yang menjadi kritis untuk pemanasan dan memasak. Berburu hewan besar tidak hanya untuk daging, tapi juga untuk lemak dan kulitnya, yang esensial untuk isolasi termal dan menjadi kebiasaan. Namun, intensifikasi perburuan ini juga mengakibatkan kepunahan banyak spesies hewan besar, yang menunjukkan dampak signifikan manusia terhadap ekosistem sekitar. Menariknya, zaman es juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kepunahan beberapa spesies manusia, seperti manusia kerdil Homo floresiensis. Jika zaman es tidak terjadi, mungkin saja beberapa spesies manusia purba ini masih bertahan hingga hari ini, memberikan wajah yang sangat berbeda pada keragaman biologis dan budaya manusia modern. Perubahan iklim yang dihasilkan dari berakhirnya zaman es, memicu pergeseran besar dalam distribusi peradaban manusia. Ketika suhu global mulai meningkat, manusia mulai bermigrasi dari wilayah yang sebelumnya tidak dapat dihuni, ke wilayah yang lebih hangat dan lebih subur, yaitu di Sundaland ini. Hal ini menyebabkan pusat-pusat peradaban bergeser ke daerah tropis, di mana kondisi lebih mendukung untuk pertanian dan pemukiman permanen. Jadi, tanpa peran Kepulauan Nusantara dalam mempengaruhi kondisi iklim global, mungkin saja pergeseran signifikan dalam perilaku dan budaya manusia yang kita kenal tidak akan terjadi. Indonesia dengan posisi geografis dan kontribusi geologisnya, telah memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam skenario global perubahan iklim dan pergeseran peradaban manusia. Kita lanjut, sejak awal berakhirnya zaman es, teknologi pelayaran telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia, terutama di wilayah Nusantara, yang dikenal karena kekayaan dan keragaman budaya maritimnya. Dalam menghadapi kondisi alam yang unik, dari daratan luas berubah menjadi gugusan kepulauan, masyarakat Nusantara terdorong untuk mengembangkan kemampuan bahari yang luar biasa. Kondisi geografis ini mendorong inovasi dan adaptasi, mirip dengan bagaimana iklim panas di wilayah lain mempengaruhi pakaian dan adat kebudayaannya. Ketergantungan pada laut untuk transportasi dan perdagangan, memacu perkembangan teknologi pelayaran yang canggih. Suku-suku di Nusantara, seperti suku Bajo yang dikenal dengan kemampuan berenang dan menyelamnya yang luar biasa, menunjukkan bagaimana adaptasi lingkungan dapat membentuk kemampuan fisik dan budaya suatu kelompok. Suku Bajo misalnya, telah mengembangkan kemampuan untuk menahan nafas lebih lama di bawah air, di mana media-media sering menjuluki mereka sebagai Aquaman di dunia nyata. Peran Nusantara dalam sejarah pelayaran global, juga sangat signifikan. Jika Eropa mengenal Viking sebagai pelaut legendaris, di sini, orang Nusantara lah yang disebut Vikingnya Asia.
Orang Austronesia, yang merupakan nenek moyang sebagian besar masyarakat di wilayah Nusantara, merupakan salah satu kelompok penjelajah dan pelaut terhebat dalam sejarah, yang bahkan mengalahkan kehebatan Viking untuk segi cakupan wilayah dan teknologi kapal. Mereka menyebar dari Madagaskar hingga Hawaii, membawa serta budaya dan teknologi mereka, termasuk pembuatan kapal. Kapal pinisi contohnya, menunjukkan keahlian pembuatan kapal yang canggih, yang kemudian mempengaruhi desain kapal di seluruh dunia. Kontribusi ini menunjukkan bahwa Nusantara bukan hanya sekedar penyebar budaya, tetapi juga inventor dan inovator dalam teknologi maritim. Kapal-kapal besar yang mereka bangun, dilengkapi dengan kemudi ganda dan layar tanja yang memungkinkan navigasi lintas samudra, adalah bukti kemampuan mereka yang luar biasa dalam pembuatan kapal dan pelayaran. Jika Indonesia tidak ada, dunia mungkin akan kehilangan bagian penting dari sejarah maritim global. Kemampuan berlayar ini, yang dikembangkan ribuan tahun sebelum era globalisasi yang kita kenal sekarang, telah memungkinkan orang-orang Nusantara untuk menjadi pelopor dalam interaksi antar budaya dan perdagangan maritim. Melalui jalur-jalur laut yang mereka buka, mereka memfasilitasi pertukaran ide, barang, dan teknologi antara berbagai peradaban di Asia dan di luar Asia. Hal ini membuktikan bahwa globalisasi maritim yang dikatalisasi oleh masyarakat Nusantara adalah salah satu bentuk globalisasi pertama di dunia, jauh sebelum konsep ini populer dalam konteks jalur sutra atau globalisasi modern. Kita mungkin tidak akan melihat penyebaran Austronesia yang luas, atau pengaruh budaya Nusantara yang kaya pada banyak aspek kehidupan global, dari kuliner hingga teknologi. Kehilangan ini akan mengubah sejarah dunia secara drastis, menandakan betapa pentingnya Indonesia dan warisan maritimnya dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Berbicara tentang pelayaran selanjutnya, kekayaan rempah-rempah Nusantara telah menjadi kunci yang membuka babak baru dalam sejarah dunia. Ketertarikan Eropa terhadap rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada, bukan hanya tentang memperkaya rasa makanan, tetapi juga karena khasiat pengawetannya yang penting untuk era sebelum penemuan alat pendingin. Rempah-rempah ini terkenal, dikatakan berasal dari India, yang sebenarnya adalah kepulauan Nusantara, menjadi komoditas yang lebih mahal daripada emas. Maka dari itu, rempah-rempah hanya dikonsumsi oleh keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan di Eropa. Ketika akses ke rute tradisional rempah-rempah terhalang oleh penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, Eropa didorong untuk mencari rute alternatif ke sumber rempah yang kaya ini. Upaya mencari India yang baru ini, memicu era eksplorasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Christopher Columbus, didorong oleh keinginan untuk menemukan rute barat ke India, malah akhirnya mendarat di Amerika, yang sampai-sampai dia menyebut suku asli sana dengan sebutan suku Indian. Sementara Amerigo Vespucci mengkonfirmasi, bahwa tanah yang ditemukan Columbus adalah sebuah benua baru, bukan India, yang kemudian dinamakan Amerika. Ironisnya, tujuan utama mereka bukanlah untuk menemukan benua baru, melainkan untuk mencari rempah-rempah yang berharga dari Nusantara, yang saat itu disebut sebagai India. Dampak penemuan ini jauh melampaui ekspansi geografis, ini memicu era globalisasi, dengan pertukaran barang, ide, dan budaya antara timur dan barat. Kemajuan Eropa, yang dikatalisasi oleh kekayaan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah dan kolonialisme, tidak mungkin terjadi tanpa dorongan awal ini. Seandainya Nusantara dan kekayaan rempah-rempahnya tidak ada, mungkin Columbus tidak akan pernah berlayar melintasi Atlantik, dan Amerigo tidak akan memberikan namanya kepada benua baru, dan Amerika sekarang hanya dihuni oleh suku asli yang tenang dan damai. Tanpa dorongan untuk mencari jalur alternatif ke sumber rempah-rempah, Eropa mungkin tidak akan mengalami periode kemajuan yang sama. Mungkin, sejarah dunia akan berbeda secara signifikan, dengan kekuatan seperti Cina, India, Turki, atau bahkan Nusantara lah yang mendominasi panggung global. Era penjelajahan telah membuka jalan bagi Eropa untuk mendominasi dunia selama beberapa abad, membangun kerajaan kolonial yang luas, dan memperkenalkan konsep perusahaan multinasional seperti VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang merupakan cikal bakal dari perusahaan modern. Verenigde de Oostische Compagnie atau VOC ini adalah contoh nyata bagaimana rempah-rempah dan kekayaan alam Nusantara telah mengubah jalannya sejarah ekonomi global. Didirikan pada tahun 1602, VOC menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham kepada publik, sebuah inovasi yang mendahului sistem pasar saham modern. Kekayaan perusahaan ini mencapai 78 juta gulden, yang ketika dihitung ke dalam nilai uang saat ini, setara dengan 7,9 triliun dolar AS.
Jika dikonversikan ke mata uang rupiah dengan kurs 1 dolar AS setara dengan Rp14.000, totalnya menjadi Rp110,6 kuadriliun, atau secara spesifik Rp110.600.000.000.000.000. Perusahaan ini bahkan melebihi kekayaan dari perusahaan-perusahaan besar lain seperti Apple, Microsoft, Alphabet, Alibaba, dan Tesla. Bayangkan, kekayaan dari perusahaan yang hanya menjual rempah-rempah hasil merampok negara kita, setara dengan kekayaan perusahaan yang memproduksi teknologi canggih ini digabungkan. Ini adalah bukti langsung dari pentingnya perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lain dari Nusantara. Angka tersebut memang fantastis, karena tidak hanya lebih kaya dari perusahaan-perusahaan top dunia, tetapi juga lebih besar dari produk domestik bruto Jepang, dan 7 kali PDB Indonesia pada 2019. Monopoli perdagangan yang didirikan oleh VOC bukan hanya mengubah kekayaan perusahaan tersebut, tetapi juga mendefinisikan ulang perekonomian global. Dengan menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC tidak hanya mengamankan sumber daya untuk Eropa, tetapi juga memperkenalkan sistem perdagangan global yang baru, meliputi rute, teknologi, dan strategi keuangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini mencakup pengembangan armada militer, untuk melindungi kepentingan dagang dan sistem keuangan inovatif yang memungkinkan pertumbuhan modal dan ekspansi cepat. Akhirnya pada tahun 1619, korporasi pemerintah Belanda berganti nama menjadi Jacatra Batavia, yang sekarang Jakarta, dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Namun jika Indonesia tidak ada, seluruh fondasi keberadaan dan kesuksesan VOC ini akan runtuh. Tanpa kekayaan rempah-rempah Nusantara, motivasi utama untuk pembentukan dan ekspansi VOC yang pada gilirannya memicu inovasi keuangan dan militer tidak akan pernah ada. Eropa mungkin tidak akan mengalami kemajuan ekonomi dan ekspansi kolonial yang sama, yang secara signifikan dipengaruhi oleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, tanpa kontribusi VOC dalam pengembangan sistem perdagangan global, struktur perekonomian dunia mungkin akan sangat berbeda. Kita mungkin tidak akan melihat dominasi ekonomi dan militer Eropa dalam skala yang sama, dan peta geopolitik dunia mungkin akan tergambar dengan cara yang sangat berbeda. Pengaruh Indonesia pada masa lalu, yang secara tidak langsung melalui VOC, memperlihatkan betapa signifikan wilayah ini dalam membentuk dunia modern. Kemudian Freemason, sering dianggap sebagai organisasi rahasia dengan pengaruh luas dan dikelilingi oleh berbagai teori konspirasi, memiliki keterkaitan historis yang menarik dengan kekayaan yang diperoleh dari era kolonialisme, terutama melalui VOC. Sejarah mencatat, bahwa beberapa anggota penting Freemason juga memiliki hubungan dengan VOC, yang mendominasi atau memonopoli perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam Nusantara. Kekuatan dan kekayaan yang diperoleh melalui eksploitasi kolonial ini tidak hanya mengubah nasib kerajaan Belanda, tetapi juga memberikan dasar ekonomi yang kuat bagi anggota Freemason yang terlibat. Dari kekayaan yang diperoleh melalui VOC, Belanda berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol, dan mengembangkan kekuatan ekonomi serta militer yang independen. Tanpa sumber daya dari Nusantara, kemungkinan besar Belanda akan tetap menjadi provinsi Spanyol yang terpinggirkan, dan tidak akan pernah mencapai status kekuatan maritim global yang kemudian mereka nikmati. Ini secara langsung mempengaruhi status dan kekuasaan Freemason dalam masyarakat Eropa, karena banyak anggotanya yang menikmati keuntungan dari hubungan ini. Tanpa sumber daya dan kekayaan dari Nusantara, kemajuan ekonomi dan politik Belanda, serta pengaruh Freemason, akan sangat berkurang atau mungkin tidak akan pernah tercapai. Belanda mungkin akan tetap miskin, atau setidaknya tidak akan sebesar sekarang ini tanpa kolonialisme di Indonesia. Dampak kolonialisme ini tidak hanya mengubah nasib Belanda, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kekuatan global. Kolonialisme memberi Belanda posisi strategis dalam politik dunia, dan membantu mempertahankan imperiumnya, termasuk posisi penting dalam hubungan internasional, dan sebagai salah satu penyelamat dari Imperium Britania Raya. Selanjutnya, letusan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1815, tidak hanya merupakan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah, tetapi juga memiliki implikasi jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan. Dampaknya terhadap iklim global, yang menurunkan suhu dunia antara 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius, memicu kegagalan panen dan kelaparan di banyak tempat, termasuk Eropa. Lebih dari 70.000 orang meninggal di seluruh dunia, akibat penyakit dan kemiskinan yang dialami karena letusan Gunung Tambora. Era ini dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas.
Dalam kondisi krisis ini, manusia terpaksa mencari solusi alternatif untuk transportasi, karena banyak hewan, termasuk kuda, menjadi korban keadaan. Dalam suasana seperti ini, Karl von Drais menciptakan sepeda roda 2, sebuah inovasi yang kelak bertransformasi menjadi moda transportasi populer di seluruh dunia, menggantikan kuda. Memang, ide sepeda beroda 4 sudah ada sejak 1418 oleh ahli mesin Italia Giovanni Fontana, namun tidak praktis, dan sepeda yang efisien beroda 2 seperti sekarang, tercipta atas dorongan tahun tanpa musim panas ini. Maka seandainya Indonesia tidak ada, alias Gunung Tambora tidak meletus, kemungkinan manusia sekarang masih memakai kuda sebagai alat transportasi utama. Dari perspektif geopolitik, meletusnya Gunung Tambora juga memainkan peran dalam sejarah bahasa. Saat itu, Kekaisaran Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte, saat itu sedang melakukan perang di Belgia. Namun, Napoleon mengalami kekalahan terhadap negara sekutu yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman, akibat cuaca ekstrim dampak Gunung Tambora. Padahal, jika Napoleon Bonaparte memenangkan pertempuran tersebut, bahasa internasional yang kita gunakan saat ini bukanlah bahasa Inggris, melainkan bahasa Perancis. Jika Indonesia tidak ada, yang berarti tidak adanya letusan Gunung Tambora, dunia tidak akan ada tahun tanpa musim panas yang memicu penemuan sepeda, dan bahasa Inggris mungkin tidak akan menjadi bahasa internasional seperti sekarang, mengingat peran penting yang dimainkan oleh kekalahan Napoleon. Selain itu, jika Indonesia tidak ada, kita akan kehilangan sebuah negara yang menyumbang lebih dari 13% total populasi Muslim di seluruh dunia. Dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai 86,7% dari total nasional, atau sekitar 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, ketidakhadiran Indonesia akan sangat mengubah komposisi demografis dan kebudayaan agama di seluruh dunia. Kehilangan negara dengan jumlah umat Muslim terbesar ini, mungkin akan membuat agama Kristen menjadi lebih dominan secara global, mengubah keseimbangan budaya dan politik di banyak negara. Dunia dan Indonesia menghadapi tantangan dalam hal emisi karbon, terutama yang berasal dari pembangkit listrik yang masih banyak menggunakan batu bara. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil emisi CO2 terbesar ke-9 dari pembangkit listrik, dengan total emisi mencapai 192,7 miliar ton CO2. Namun, Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo, sehingga dijuluki paru-paru dunia. Tanpa keberadaan Indonesia, dunia akan menghadapi kerugian yang signifikan dalam hal lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hutan-hutan di Indonesia, yang mencakup area seluas 125,9 juta hektar, memiliki kapasitas menyerap karbon yang luar biasa, dengan perkiraan total penyerapan mencapai 25,18 miliar ton CO2. Selain itu, hutan mangrove Indonesia, yang luasnya mencapai 3,31 juta hektar, juga memberikan kontribusi besar dalam menyerap karbon, dengan kemampuan menyerap sekitar 33 miliar ton karbon. Lahan gambut, yang meliputi area 7,5 juta hektar, merupakan penyerap karbon yang sangat efektif, dengan potensi menyerap hingga 55 miliar ton emisi karbon. Sehingga jika ditotal, Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon. Dengan demikian, keberadaan Indonesia sangat penting tidak hanya bagi keseimbangan ekologi dan keanekaragaman hayati global, tetapi juga dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Tanpa Indonesia, dunia akan kehilangan salah satu paru-paru dunianya, yang berperan vital dalam menyerap karbon dan memelihara kehidupan di bumi. Kemudian, ketergantungan dunia pada batu bara sebagai sumber energi utama masih sangat tinggi, meskipun ada inisiatif global untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Cina, India, dan Indonesia adalah pemain utama dalam produksi batu bara global, dengan Cina memimpin produksi dengan jumlah yang signifikan, diikuti oleh India dan Indonesia. Sebagai negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, dengan volume produksi mencapai 725 juta ton atau 8,3% dari total produksi global pada tahun 2023, peran Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Walaupun bukan penghasil batu bara terbesar di dunia,
Lebih jauh lagi, Indonesia mendominasi pasar ekspor batu bara, dengan menjadi negara eksportir terbesar pertama di dunia, yang mengekspor sekitar 76% dari total produksinya, atau sekitar 473 juta ton pada tahun 2022. Dengan dominasi pasar ekspor yang dimiliki Indonesia, negara ini memegang peranan penting dalam pasokan batu bara global, terutama untuk batu bara termal atau lignit, yang banyak digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kehilangan Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar, berpotensi mengakibatkan kekurangan pasokan batu bara di banyak negara, yang akan menyebabkan beberapa negara menghadapi risiko kekurangan energi, bahkan mungkin mengalami pemadaman listrik atau gelap gulita, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor batu bara untuk kebutuhan energi mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia tidak hanya sebagai paru-paru dunia, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam pasokan energi global. Indonesia tidak hanya krusial dalam pasar batu bara global, tetapi juga memegang peranan penting dalam pasokan nikel, mineral yang menjadi tulang punggung industri baterai dan teknologi hijau. Nikel adalah harta karun milik Indonesia yang sebenarnya. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sekitar 42,3% dari total cadangan global, Indonesia memainkan peran kunci dalam mendukung transisi energi global dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Pada tahun 2023, dengan perkiraan volume produksi 1,8 juta metrik ton, Indonesia menyumbang sekitar 50% dari total produksi nikel global. Hal ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain dominan di pasar nikel, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya Indonesia dalam mendukung industri teknologi hijau yang sedang berkembang, khususnya dalam produksi kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Maka dari itu tidak heran, jika Indonesia digugat Eropa dan dikritik IMF, ketika ada kebijakan Indonesia untuk menghentikan ekspor biji nikel sejak 2020 lalu. Selain nikel, Indonesia juga memiliki peranan penting dalam produksi komoditas global lainnya seperti timah menempati posisi kedua di dunia dengan produksi keseluruhan mencapai 40% di dunia, emas menempati posisi ke-10 untuk pencadangan, dan ke-7 untuk produksi. Nikel sudah growing, kita sudah ada puluhan smelter yang mengolah nikel tersebut. Indonesia kemungkinan akan digugat kembali di WTO, menyusul adanya kebijakan hilirisasi komoditas melalui larangan ekspor mineral mentah lainnya, seperti konsentrat tembaga, bauksit, timah dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kekurangan sawit dunia, akan menimbulkan dampak signifikan pada pasar global, mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit digunakan dalam berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik, dan bahan bakar biodiesel. Hilangnya Indonesia dari peta global, berarti hilangnya sumber utama minyak sawit yang akan mengganggu industri dan pasar di seluruh dunia, menimbulkan kenaikan harga dan kekurangan pasokan di banyak sektor. Jika Indonesia tidak ada, maka dunia akan kehilangan penyedia kunci untuk sejumlah sumber daya alam penting. Kehilangan Indonesia akan menjadi pengingat yang menyakitkan, tentang betapa dunia saling terhubung dan bergantung pada satu sama lain, dan betapa pentingnya setiap negara, terutama mereka yang kaya akan sumber daya alam dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Jadi, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, kita tinggal membenahi manusianya, agar bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.